Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, saya Hanalia Siregar akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya kaji mengenai masalah sosial, yaitu kesenjangan sosial. Pada hari ini, saya akan menjelaskan masalah tersebut dengan salah satu jurnal, yaitu judul artikel Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. Adapun nama jurnal yaitu Jurnal Informasi, volumenya 16, tahun terbit pada tahun 2011. Adapun pengarang artikel yaitu Muhammad Syawi. Lanjut ke latar belakang masalah. Fenomena kemiskinan memang sangatlah kasat mata sebagai realitas berlapis-lapis yang terus menjerit-jerit, yaitu crying poverty. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu, bahkan sudah mencapai tahap ekstrim sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Tidak sedikit orang yang terkapar karena tidak tahan menderita kelaparan dan kekurangan gizi yang membuka jalan lebih cepat ke arah kematian dini. Jatuhnya korban karena kemiskinan sekaligus memperlihatkan kemiskinan lain, yaitu kemiskinan nurani kolektif bangsa dan lemahnya kepedulian. Para pemimpin juga kehilangan sensitivitas atas nasib rakyat yang bergulat dengan kemiskinan. Sebagian uang bagi program perbaikan nasib warga miskin malah dicuri dalam praktik korupsi yang semakin kompleks dan merebak luas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kemiskinan nurani sedang menghinggapi kaum elit bangsa. Dampak kemiskinan nurani ini sangat luar biasa sebagai kejahatan dengan membiarkan sebagian warga masyarakat menderita dan bergulat dengan kesulitan hidup. Persoalan kemiskinan itu terasa semakin dramatis karena berlangsung di negeri yang digambarkan sangat kaya dalam sumber daya alam. Tetapi masih ada sebagian warga masyarakat yang untuk dapat makan sekali sehari saja sulit. Potret kemiskinan tersebut menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup dalam kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi sebagian orang lainnya. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan. Karena itu, kebangkitan nasionalisme tidak bisa meningkatkan taraf hidup berperadaban. Nasionalisme dapat meredup dan luruh dengan sendirinya, sebagaimana yang kita alami dewasa ini. Kemiskinan struktural dan kultural yang permanen dalam kehidupan membuat karakter bangsa ini semakin terpuruk. Akibatnya, bangsa ini kehilangan jati diri yang membuat makin sulit membangkitkan kembali semangat nasionalismenya. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam materi ini yaitu, apakah yang dimaksud dengan kesenjangan sosial? Kedua, apakah faktor yang memicu penyebab kesenjangan? Dan yang terakhir, bagaimana solusi dari penanggulangan kesenjangan tersebut? Berikutnya ada pun pembahasan mengenai pengertian kesenjangan sosial. Menurut Robert Chambers, ia menjelaskan bahwa kesenjangan sosial adalah seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Adapun menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenjangan sosial adalah perbedaan, ketidakseimbangan, serta jurang pemisah yang ada di dalam lapisan tatanan masyarakat. Masalah kesenjangan adalah salah satu masalah serius yang melanda perekonomian Indonesia. Hal itu tidak hanya tampak pada kesenjangan antar golongan pendapatan, kesenjangan antara sesama pelaku ekonomi pun cenderung semakin mencolok. Adapun faktor dari penyebab kesenjangan sosial, yaitu yang pertama, faktor perbedaan sumber daya alam. Lapisan tingkat ekonomi dalam sebuah daerah dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Tingkat perekonomian tersebut bisa meningkat jika sumber daya alam yang ada pada daerahnya bisa dikelola secara baik. Kedua, faktor kebijakan pemerintah. Pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan pun turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial yang hadir dalam lapisan masyarakat. Contohnya adalah seperti kesenjangan program transmigrasi, masyarakat pendatang biasanya akan cenderung lebih cepat berkembang daripada warga asli di daerah tersebut, karena adanya kesempatan yang lebih besar yang diserahkan pada warga pendatang. Hal tersebutlah yang kemudian bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Ketiga, faktor pengaruh globalisasi. Selain bisa dimanfaatkan untuk menyentuh kemajuan bangsa, globalisasi juga ternyata bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut lahir saat sebagian masyarakat di dalamnya tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu memanfaatkan adanya globalisasi yang ada secara baik. Keempat,
Faktor demografis. Kondisi demografi daerah ditunjukkan dengan adanya tingkat pertumbuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan struktur kependudukan. Adanya perbedaan demografis antar tiap daerah ini bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial karena produktivitas kerja masyarakat pada tiap daerah tidak sama. Dan yang terakhir adalah faktor letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis pada suatu daerah umumnya mempengaruhi tingkat pembangunan pada daerah tersebut. Biasanya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi akan kesulitan untuk membangun infrastruktur daripada masyarakat lain yang tinggal di dataran rendah. Hal tersebut menyebabkan mereka yang tinggal di dataran rendah bisa lebih cepat berkembang yang nantinya bisa melahirkan kesenjangan sosial. Adapun solusi dari kesenjangan sosial yaitu seperti yang sudah kita bahas bersama sebelumnya, kita bisa memahami bersama bahwa kesenjangan sosial yang paling jelas terlihat adalah pada antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Adanya perbedaan latar belakang baik itu dalam sisi pendidikan, ekonomi, ataupun akses terhadap fasilitas kesehatan tidak melulu disebabkan karena adanya faktor sosial kultural masyarakat yang memegang kuat prinsipnya. Kesenjangan ekonomi yang ada pada masyarakat perkotaan juga bisa disebabkan karena faktor sosial politik dan geografi daerah yang tidak menguntungkan bagi daerah pedesaan. Selain itu, kultur kekerabatan dan tradisi atau adat istiadat juga menyebabkan kesenjangan sosial di dalamnya. Jadi dari masyarakat pedesaan juga secara internal harus mulai terbuka dengan dunia luar. Mereka tidak boleh merasa alergi pada setiap perubahan yang ada. Walaupun mempertahankan budaya sangat penting untuk menjaga adanya kearifan lokal, tapi masyarakat dalamnya juga harus mempunyai visi yang jelas dan terukur agar mereka bisa mendapatkan inisiatif untuk mampu merubah nasib mereka. Tanpa adanya perubahan pola pikir yang selama ini telah mendarah daging di masyarakat pedesaan, mereka akan kesulitan untuk menjadi masyarakat yang maju karena minimnya persaingan yang terjadi antara mereka. Masyarakat yang hidup bersama dengan mata pencaharian yang cenderung sama antara satu dan yang lainnya, biasanya tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk saling bersaing. Kalaupun memang ada ketimpangan sosial pada masyarakat pedesaan, biasanya ketimpangan yang terjadi tidak terlalu parah. Berikutnya adalah teori yang berhubungan dengan kesenjangan sosial. Adapun dalam sosiologi, ada kerangka teoritis untuk memahami kesenjangan sosial sebagai suatu fenomena atau isu dalam masyarakat. Ada dua teori besar yang bisa digunakan sebagai pendekatan, yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Teori fungsionalisme struktural melihat ketimpangan sebagai fakta sosial yang tak terhindarkan, bahkan pada level tertentu diharapkan. Kesenjangan memainkan peran penting dalam sistem sosial. Teori ini berpendapat bahwa posisi tertentu di masyarakat memerlukan individu yang dilengkapi dengan skill. Skill tersebut diperoleh dengan latihan yang memakan waktu dan biaya besar, sehingga layak mendapatkan penghargaan yang besar. Berikutnya teori konflik. Teori konflik melihat ketimpangan sebagai hasil dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Hubungan antar kelompok bersifat konfliktual, di mana masing-masing mengutamakan kepentingannya. Teori ini berpendapat bahwa kesenjangan sosial mencegah masyarakat banyak mencapai kemajuan karena segelintir elit yang punya kekuasaan dan kekayaan cenderung ingin mempertahankan posisinya atau bahkan meningkatkannya sehingga kesenjangan antar kelas tetap bertahan atau bahkan meningkat. Adapun cara pandang penulis jurnal dan juga para pembaca dalam melihat jurnal. Cara pandang penulis dalam jurnal. Dalam jurnal yang ditulis, penulis memiliki pandangan bahwa pengurangan kemiskinan memang diperlukan. Menurutnya, kemiskinan sampai kadar tertentu memang bertalian dengan ketimpangan. Akan tetapi, pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan. Penulis juga beropini bahwa sebagai suatu bangsa, masyarakat bukan hanya ingin hidup lebih makmur atau tidak miskin, tetapi juga mendambakan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan bersama yang relatif setara, tanpa perbedaan mencolok satu sama lain. Dalam hal tersebutlah yang menjadi tujuan di balik tulisan yang ia ciptakan. Adapun cara pandang pembaca dalam jurnal, yaitu sebagai pembaca, perspektif yang diperoleh adalah bagaimana kita sebagai anggota masyarakat, di samping sebagai makhluk individu, kita sebagai manusia juga merupakan makhluk sosial. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakatnya dan dalam kapasitas tertentu sebagai makhluk sosial ini, manusia membutuhkan kebersamaan dengan manusia-manusia lain dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, kesetaraan dan kemakmuran dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok.
dipandang sebagai salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang untuk bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa kemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran, serta pengurangan kesenjangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan. Dan hal tersebutlah yang ingin dicapai oleh penulis untuk didiskusikan oleh pembaca yang ingin mengkaji jurnal. Baik, sekian dari presentasi dari hasil materi saya mengenai kesenjangan sosial. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun yang janggal dalam presentasi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.